Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa akhirat dunia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bertemu lagi dengan tema Nuzulul Quran dan keutamaan khatam Al-Quran. Nuzulul Quran ini sering kita peringati ketika malam 17 Ramadan, karena sebagian ulama khususnya dalam kitab Nurul Yaqin menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Ada perbedaan ulama mengenai hal ini. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu malam 21. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum. Beliau dalam kitab tersebut memberikan kajian perhitungan tentang waktunya turun Al-Quran, tahun miladiahnya. Jadi beliau menentukan bahwa pada saat itu adalah malam 21. Namun ulama sepakat bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Ya, bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Dan itu dua-duanya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, ada yang mengatakan yaumal taqal jama'an, ketika bertemunya dua kelompok yang besar. Nah, itu disebutkan itu pada perang Badar. Wah, turun pertama kali dari Ummul Kitab ke Lauhul Mahfuz dif'atan wahidah. Turunnya itu sekaligus di bulan suci Ramadan. Kemudian turun yang kedua kali itu secara berangsur-angsur dengan dimulai dari surat Al-Alaq. Sebagaimana yang dibaca yang pertama tadi, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi peringatan Nuzulul Quran ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai umat muslim bagaimana keutamaan Al-Quran itu. Jangan sampai Al-Quran itu kita sentuh hanya di bulan suci Ramadan, tapi ketika keluar Ramadan kita tidak menyentuh lagi yang namanya Al-Quran, dan kita mahjur, kita tinggalkan. Ini merupakan peringatan atau kita diingatkan bahwa ketika kita ingin berbicara kepada seseorang, kita tentu akan membaca pesannya. Begitu juga ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membacakan kalam-kalammu. Dan perlu kita perhatikan juga ketika membaca kalam-kalammu dengan tata cara, dengan etika. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengarang kitab yang berjudul Al-Adab fi Hamalatil Quran, tentang bagaimana adab etika orang menghafal Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya. Karena cuma Al-Quran yang keutamanya luar biasa. Sampai dalam sebuah riwayat menyebutkan Fadlul Quran, keutamaan Al-Quran
atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan kalam-kalam yang lain, seperti perbandinganku dengan seluruh makhluk itu tidak ada bandingnya. Bahkan dalam riwayat yang lain menyebutkan, man syagalahu dzikri an mas'alati ataituhu afdala wa ataitu bihi sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingat kepadaku, zikir kepadaku, maka aku akan memberikan lebih afdal daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Tapi meminta juga tetap dianjurkan. Karena itu dalam kitab Nasaihud Diniyah, Imam Haddad menyebutkan mabahis al-adhkar, tentang pembahasan al-besar. Yang pertama itu Al-Quran. Nah, kemudian tahlil, takbir, tasbih, dan lain sebagainya, istighfar, salawat, doa, itu semua termasuk zikir. Bahkan Imam Nawawi memberikan definisi yang lebih luas, yaitu kullu ta'atin, ya, setiap bentuk ketaatan lillahi ta'ala untuk atau karena Allah Ta'ala, bahwa zikir, maka dia telah zikir. Seperti majlis ta'lim, ya. Kenapa? Karena itu kalau niatan untuk belajar, untuk menggunakan kepada Allah, itu namanya zikir atau hilaqul zikir. Nah, inilah masalah tentang nuzulul Quran. Adapun keutamaan khatam Al-Quran, Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Adhkar, sebagian sahabat ketika selesai mengkhatamkan Al-Quran, mereka memanggil keluarganya untuk mengaminkan doa ketika khatam, karena ribuan malaikat mengamini doa-doa tersebut. Berapa kali layaknya seseorang itu untuk mengkhatamkan Al-Quran? Tentu kita sebagai manusia biasa yang berada dalam kesibukan mungkin 1 bulan 1 kali. Ya, ada sebagian kalau kita seandainya baca 1 juz 1 hari, ada yang 15 hari 2 kali, ada yang 1 hari 1 kali. Imam Syafi'i diriwayatkan itu khatam 1 hari 2 kali. Ya, artinya ketika sudah terbiasa membaca Al-Quran dan menyusun waktu untuk membaca Al-Quran, maka akan muncul keberkahan waktu. Waktu yang dipakai itu akan dipakai untuk sesuatu hal yang banyak, akan tetapi waktu itu berjalan lambat. Beda kalau seandainya waktu yang kurang berkah, kita belum apa-apa sudah selesai. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa keberkahan waktu yang kita rasakan itu berkurang. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali memanfaatkan, jangan menjadikan Al-Quran itu sekedar pajangan. Kita atur waktu kapan kita mengaji. Minimal ada yang kita baca rutin setiap hari. Jika tidak mampu 1 juz, alhamdulillah. Tidak mampu setengah juz, tidak mampu 1 lembar, 3 lembar, tidak mampu 1 lembar, tidak mampu 1 ayat. Tapi kan tidak mungkin cuma 1 ayat, minimal setengah lembar atau 1 lembar. Ya, semoga kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berkomunikasi dengannya. Ya. Khususnya di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak, semua amal ibadah berlimpah di bulan suci Ramadan. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan yang berkaitan dengan tema nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan keutamaan khatam Al-Quran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.